Halo teman-teman mahasiswa dan dosen, selamat datang di channel Avan BM. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang kedengerannya serius, tapi sebenarnya seru banget. Topik kita hari ini adalah pengetahuan bahan agroindustri. Yuk, kita mulai. Dengar kata agroindustri, mungkin bikin bayangin tumpukan buku tebel atau rumus jelimet. Tapi tenang, kita bakal kupas tuntas konsepnya dengan cara yang asik dan gampang dicerna. Ibaratnya, kita mau bedah durian nih. Kelihatannya berduri dan susah, tapi begitu kebuka, isinya manis dan legit. Kenapa topik ini penting? Dari sarapan pagi, kopi, sampai snack malam, semua nggak lepas dari agroindustri. Ini bukan cuma soal petani di sawah atau pabrik gede, tapi sistem kompleks yang ngaruh ke ekonomi dan kehidupan kita. Jadi, kalau kalian pengen tahu lebih dalam soal gimana makanan di meja kalian bisa nyampe, video ini pas banget buat kalian. Kita bakal jalan-jalan virtual, ngebongkar konsepnya satu persatu, dari yang paling dasar sampai yang paling kekinian. Di video ini, kita nggak cuma ngasih definisi, tapi juga ngebahas konsep dasar, prinsip penting dan teknologi canggih. Kita juga bakal ngobrolin soal agroindustri yang berkelanjutan, dan peran vitalnya buat ekonomi dan sosial. Pokoknya, siapin cemilan dan catatan, karena perjalanan kita mengupas tuntas agroindustri dimulai sekarang. Jangan kaget kalau abis nonton ini, kalian jadi mengusaha agroindustri sendiri. Oke, kita mulai dari definisi agroindustri. Agro merujuk ke pertanian dalam arti luas, seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Industri merujuk ke kegiatan pengolahan. Jadi agroindustri mengolah hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah. Nah, setelah tahu definisinya, sekarang kita bedah konsep dasar agroindustri. Yang sering disebut itu adalah rantai pasok atau supply chain. Bayangin perjalanan kopi dari kebun ke kafe favorit kalian. Itu nggak ujuk-ujuk ada kan? Ada petani yang nanam dan metik, ada yang proses biji kopi, ada distributornya, baru deh nyampe ke barista yang nyeduh buat kalian. Rangkaian panjang ini disebut rantai pasok. Di agroindustri, rantai pasok ini krusial banget. Terus, ada konsep nilai tambah atau value added. Ini nih yang jadi jantungnya agroindustri. Setiap bidang punya aturan main, termasuk agroindustri. Prinsip utama yang diikutin, insya Allah usahanya lancar dan berkelanjutan. Prinsip pertama adalah efisiensi. Hasilkan output maksimal dengan input minimal tanpa mengorbankan kualitas. Misalnya, pakai mesin hemat energi dan ngurangin limbah produksi. Efisiensi penting biar harga pokok produksi bisa ditekan, dan harga jual bersaing. Chapter 4. Setiap kegiatan yang terencana pasti punya tujuan dan sasaran kan? Nggak mungkin kita jalan tanpa tahu mau kemana. Begitu juga dengan agroindustri. Tujuan utama pengembangan agroindustri adalah peningkatan nilai tambah produk pertanian. Dari bahan mentah, jadi produk olahan yang harganya lebih tinggi. Ini penting buat naikin pendapatan petani dan pelaku usaha. Chapter 5. Dulu industri cuma mikir untung, bodo amat sama lingkungan. Tapi zaman udah berubah. Sekarang keberlanjutan itu harga mati, termasuk di agroindustri. Agroindustri berkelanjutan itu sistem yang jalan terus tanpa ngerusak ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi cuan dapat, masyarakat sejahtera, alam pun lestari. Chapter 6. Kita sering dengar agroindustri itu penting, tapi sepenting apa sih perannya? Jawabannya, penting banget, kayak sinyal internet pas lagi deadline. Agroindustri ini kontributor signifikan buat produk domestik bruto negara. Dia menciptakan nilai tambah, nambahin kue ekonomi nasional. Agroindustri juga jadi sumber devisa negara lewat ekspor produk olahan, kopi, kakao, minyak sawit, udang beku, dan banyak lagi produk Indonesia laku di pasar internasional. Ngomongin agroindustri zaman sekarang, nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Teknologi ini datang buat ngebantu agroindustri jadi lebih efisien, produktif, dan kompetitif. Pakai sensor, drone, dan data satelit buat tahu kondisi tanah secara akurat. Hasilnya, panen lebih optimal, pupuk dan air nggak boros. Keren kan? Kayak punya asisten pribadi buat sawah kita. Nah, ini pertanyaan penting buat kalian yang lagi nonton, terutama para mahasiswa dan dosen. Kenapa sih kita repot-repot belajar soal agroindustri? Jawabannya simple. Ini penting banget buat masa depan kalian dan bangsa. Memahami agroindustri ngebuka banyak peluang karir.
Sektor ini butuh talenta muda yang inovatif, mulai dari ahli teknologi pangan, manajer produksi, sampai wirausahawan. Ini bukan cuma buat anak pertanian atau teknologi industri aja. Siapa tahu, ide brilian kalian bisa ngubah wajah agroindustri Indonesia. Meskipun perannya krusial, perjalanan agroindustri nggak selalu mulus kayak jalan tol baru diresmiin. Ada aja kerikil tajam yang jadi tantangan. Salah satu masalah klasik adalah infrastruktur yang belum merata. Bayangin, hasil panen bagus tapi jalanannya rusak. Nggak ada listrik stabil buat pabrik, atau pelabuhan yang kurang memadai buat ekspor. Ini bikin biaya logistik jadi mahal, dan produk jadi kurang kompetitif. Yuk intip prospek pengembangan sistem agroindustri di Indonesia ke depannya. Gua optimis, prospeknya cerah banget. Kenapa? Indonesia dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Dari Sabang sampai Merauke, kita punya lahan subur dan hasil laut yang kaya. Ini modal dasar yang kuat buat ngembangin agroindustri. Tinggal gimana kita ngelolanya dengan bijak dan berkelanjutan. Kedua, kita punya pasar domestik yang besar. Jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari 270 juta jiwa itu potensi pasar yang luar biasa. Nah, itu dia teman-teman mahasiswa dan dosen, kupas tuntas kita soal konsep agroindustri. Dari definisi sampai prospeknya di Indonesia, semoga apa yang gue sampaikan tadi bisa nambah wawasan dan bikin kalian makin melek sama pentingnya sektor ini. Ingat, agroindustri itu bukan cuma soal tani dan pabrik, tapi soal gimana kita ngelola sumber daya alam kita dengan cerdas, menciptakan nilai tambah, dan mensejahterakan banyak orang. Ini adalah sektor yang dinamis, penuh tantangan, tapi juga syarat dengan peluang buat kalian yang kreatif dan mau kerja keras. Gua harap, setelah nonton video ini, kalian gak cuma dapat ilmu baru, tapi juga terinspirasi. Mungkin ada yang jadi pengen bikin riset lebih dalam, atau bikin startup agroindustri yang inovatif. Ilmu ini jangan cuma berhenti di catatan, tapi coba deh diskusikan lebih lanjut, atau aplikasikan dalam skala kecil. Siapa tahu, dari iseng-iseng nanam cabai di polybag terus diolah jadi saus botolan. Jadi bisnis gede. Oke deh, kayaknya segitu dulu buat episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Avan BM ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita semua bisa jadi bagian dari kemajuan agroindustri Indonesia. Dadah!